Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah mulai merekam ya, Bu Kokom ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai kita perbincangan tentang coach, biasa kita coret-coret terlebih dahulu. Suasana sekarang lumayan agak mendung, semoga tidak mati lampu ya. Iya Pak, di sini juga udah mulai tinggeleger. Gerimis, Ya, gerimis. Iya. kita waktunya 30 menit ya. Iya Pak. Oke. Di sini yang mau coachnya Bu Kokom apa saya? Kalau saya dulu boleh Pak? Oh gitu, boleh. Silakan Bu Kokom. Ntar dulu, tenang dulu. Aduh. Santai saja Ibu Kokom. Iya Pak, saya mau ngambil air dulu. Aduh. Silakan. Sudah bisa digunakan Bu Kokom? Oke Pak, siap. Oke. Kita mulai ya. Silakan Bu Kokom. Eh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Hendra. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah. Selamat sore juga Ibu. Alhamdulillah pada saat hari ini dalam kondisi baik, sehat, walafiat. Baik ya Pak, kita mulai saja sesi kita. Apa ada hal yang bisa saya bantu? Oh iya Ibu, sedikit saya punya permasalahan di dalam kelas menghadapi siswa. Kalau ada siswa yang di dalam pelajaran saya suka ngobrol saja itu Bu. Wow. Jadi mungkin kurang lebih terkait pengelolaan kelas ya Pak, karena ada anak yang ribut, jadi kegiatan pembelajarannya itu kurang maksimal ya Pak. Iya Ibu, mungkin di dalam pengelolaan kelas kurang maksimal. Ya, Memang maka saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa. Hal ini sangat saya pikirkan bagaimana untuk membuat siswa lebih tertarik lagi di materi mata pelajaran informatika karena
di dalam informatika itu ada dua hal, yaitu ada teori dan praktek, sehingga untuk menarik minat siswa itu sangat diperlukan sekali, Ibu. Ya, jadi eh, apa kira-kira hal apa yang sudah Bapak biasanya lakukan agar anak-anak itu belajar dengan baik, Pak? Tujuan pembelajarannya tercapai. Saya udah mencoba berbagai metode, Ibu, di sini. Saya udah metode pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar efektif. Mulai di sini saya yang mengharapkan siswa bisa mengikuti pembelajaran, tapi metode metode yang saya gunakan belum ada yang efektif sekali, Ibu, ini. Belum ada yang sesuai ya, Pak? Iya, belum ada yang sesuai, Iya. Ibu. Iya. Karena Bapak belum menemukan metode pembelajaran yang sesuai, mungkin Bapak hal itu menjadi tantangan buat Bapak ya untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Kira-kira selain karena metode juga ya Pak, eh, hal apa lagi yang Bapak hadapi? Kesulitan apa lagi yang Bapak Oh hadapi? iya, dalam hal saya masih kesulitan dalam mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran, itu siswa ada saja hal-hal yang muncul seperti itu. Sehingga kan kalau ada kita lagi kasih materi pembelajaran, ada siswa yang ngobrol, maka kan mengganggu ke teman-teman yang lainnya itu, Ibu, permasalahan banyak permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kelas itu. Hmm. Nah, karena kendalanya itu ada anak yang suka mengobrol dan juga mungkin karena pemilihan strateginya juga ya Pak. Kira-kira mungkin Bapak butuh strategi baru ya. Bisakah Bapak coba untuk memikirkan kira-kira strategi yang cocok agar pembelajarannya itu bisa terlaksana dengan baik? Apakah ada misalkan berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya juga boleh bisa diceritakan Pak Henry? Untuk melakukan strategi-strategi yang baru, baiklah bahasa strateginya untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung karena mereka tidak memahami materi pelajaran, sehingga siswa itu tidak mampu. Kenapa? Kalau di kelas ya, kalau saya menerangkan istilahnya informatika, misalnya program Word aja, eh, anak itu tidak terbayangkan icon, home apa, insert apa, table itu apa, margin itu apa. Maka siswa tersebut menjadi eh, bermasalah karena di benak siswa tersebut tidak tergambar. Maka hal tersebut harus memungkinkan karena siswa itu harus dengan adanya praktik, Ibu. Kalau di dalam Ya, kelas itu sangat kesulitan kalau tidak praktik, kita ngasih teori saja, siswa banyaknya diam, rame, karena apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan, mungkin siswa itu banyak yang tidak ngerti icon-icon menu-menu dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran informatika, Ibu. ya, jadi mungkin alasan anak tersebut itu sering berbicara, eh, sering apa eh, bermain-main pas pelajaran Bapak ya yang Bapak Ampu itu kan pelajaran TIK ya Pak? Iya betul, Ibu, pelajaran TIK, Iya. iya. Mungkin karena mereka bosan atau mungkin juga karena kurang menarik ya Pak. Jadi anak-anak itu harus dibawa untuk terjun langsung ya Pak. Iya betul, Ibu, hal tersebut kalau teori saja pelajaran informatika itu kurang menarik sekali. Kenapa? Karena
tidak tergambarkan, tidak terbayangkan karena harus hafal menu icon-iconnya. Tapi kalau terjun langsung, membawa anak itu dengan praktik pelajaran informatika, menghadapi komputer yang ada, anak itu lebih paham, lebih enak, lebih enjoy sehingga siswa tersebut sangat senang sekali kalau mengadakan praktik. Ya. Tapi kan pelajaran informatika tidak semua harus praktik terus karena di Iya, pelajaran informatika sama harus ada teori dulu, setelah teori disampaikan baru praktik. Nah, maka kalau siswa itu menginginkannya praktik, tapi iya, dalam satu pembelajaran kan harus ada pertemuan juga kan gitu. Seperti itu, Bu Kom. iya. Jadi kalau seperti itu, berarti Bapak harus bisa mengatur antara misalkan, oh pertemuan yang sekarang itu kita memberikan materi pembelajaran seperti biasa di ruangan kelas, lalu mungkin untuk pertemuan ke depannya Bapak akan menggiring anak-anak untuk ke lab. Nah, berarti Bapak harus menggunakan metode yang bervariasi ya, Pak, di sana? Ya betul, harus menggunakan metode variasi, kita harus bisa menjadwalnya karena berhubungan lab di sekolah saya itu kan ada satu lab sehingga harus membuat jadwal karena ada sebagian guru juga pengen menggunakan lab. Nah, karena semua di dalam ruangan kelas tidak menunjang alat medianya. Kita dengan membagi waktu sehingga bisa menggunakannya untuk siswa dan guru-guru tersebut, guru-guru juga ibu bisa memanfaatkannya sehingga di sini sebagai kepala lab ada jadwalnya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran melalui praktik juga. Karena kan di sini kan ada lab di saya itu lab bahasa, suka Iya, digunakan oleh lab bahasa Inggris, oleh komputer, sehingga kan harus bisa mengatur antara guru informatika dan guru bahasa Inggris atau ada juga lab IPA-nya ada juga karena ada media IPA-nya juga ada Ibu, maka harus mengaturnya. iya. Jadi, selain dengan mengatur jadwal ya, Pak, kira-kira apakah ada treatment yang diberikan secara khusus untuk siswanya yang, mungkin, anak itu aktif di, apa, aktifnya itu dalam artian tanda kutip ya, Pak, tidak baik atau mengganggu temannya. Nah, kira-kira, Iya. selain dengan pembuatan jadwal, hal apa lagi yang bisa Bapak lakukan? Selain Silahkan, itu, Bapak. ya selain Mhm, itu kita juga perlu memberikan, penguatan positif kepada siswa yang tidak yang tidak berbicara, kita bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam, mendengarkan pelajaran, kita memberikan, siswa perhatian pada siswa yang selalu, dalam pembelajaran selalu berbicara sehingga siswa keinginan siswa itu tercapai. Apa, ada maksud tertentu mungkin, siswa tersebut iya, karena dia sangat bicara, pengen diperhatikan sama kita. iya. Nah, Bisa jadi setelah ya, itu Pak. iya, setelah kita dekati siswa tersebut, ya bisa, alhamdulillah bisa mengikuti, gitu. Nah, jadi setelah tadi Bapak menelaah dari awal hingga akhir terkait dengan permasalahannya, cara mengatasinya tadi dengan membuat penjadwalan atau misalkan memberikan treatment kepada siswanya dengan cara memberikan pujian ya. Iya, betul. Kira-kira apakah sudah terbayang Bapak strategi apa yang bisa Bapak pakai dalam kegiatan pembelajaran TIK di sekolah Bapak? Iya, Ibu, saya udah mulai, mempunyai gambaran strategi yang saya akan gunakan dalam pembelajaran informatika khususnya, bagaimana untuk menangani hal-hal tersebut, sehingga siswa bisa mengikuti pembelajaran informatika dengan baik dan bisa memahami, apa yang telah kita sampaikan kepada siswa tersebut. Baik, saya rasa sesi kita sudah selesai ya Pak, karena terbatas oleh waktu juga.
silahkan Bapak bisa mencoba untuk menerapkannya di sekolah. Semoga kita sama-sama bisa menjadi guru yang dicintai, diharapkan, dan disenangi oleh siswa-siswanya, Pak. Amin. Amin. Terima kasih Ibu. Baik, Pak. Saya akan mencoba melakukannya hal terbaik untuk siswa karena kita sesuai dengan materi kita yaitu tirta bagaikan air yang mengalir dari hulu ke hilir, kita bisa mengayomi para siswa kita sehingga siswa bisa mendapatkan ilmu yang kita. Saya akan mencobanya Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya. Terima kasih. Kita mungkin saya yang host, saya mau tanya Ibu Kokom ya, karena kita batasi waktunya. Iya, boleh, Pak. Oke, kita santai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Kokom, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bapak. Tapi Saya ingin mungkin bisa saya bantu kelihatan hari-hari ini Bu Kokom kelihatan wajahnya itu agak murung. Mungkin Bu Kokom punya permasalahan apa di dalam kelas atau istilahnya dengan teman sejawat atau dengan pimpinan mungkin Ibu? iya, Bapak. Tolong dibantu ya, Pak. Saya itu kan mengajar bahasa Inggris ya, Pak. Kelas 7. Saya itu merasa kalau anak-anak didik saya itu saat belajar kurang memperhatikan pembelajaran yang saya lakukan, Pak. Jadi mereka itu kesannya itu seperti yang acuh tak acuh, seperti itu, Pak. Jadi harus gimana ya sayanya teh? Berarti di sini Ibu Kokom pengen meningkatkan kompetensi pembelajaran bahasa Inggris untuk siswanya ya Bu ya. Iya, Pak. Eh, Bagus sekali. Apa tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi ini? Apakah punya Ibu di sini kan untuk meningkatkan potensi siswa sehingga bisa belajar informatika lebih baik lagi. Mungkin Ibu punya kompetensi apa? Eh, saya mungkin ingin anak-anak saya itu lebih terlibat aktif, Pak, dalam kegiatan pembelajaran. Jadi kegiatan pembelajarannya itu tidak monoton, jadi tidak hanya saya yang ngomong. Saat kita belajar kan apalagi bahasa Inggris ya, Pak, saya itu Ya betul berharap ya. kalau saya ibaratkan menyapa, "Hello, good morning." Jadi si anak itu mau menyapa gitu. Jadi tidak takut-takut, tidak takut salah, seperti itu, Pak. Iya. Apalagi kan dulu itu kan saya pernah pegang kelas atas ya, Pak. Iya Kelas betul Bu, iya. 8, kelas 9, mereka kan sudah dewasa. Kalau kelas 7 kan eh, sikapnya itu masih seperti anak-anak ya, Pak. Jadi saya agak sedikit bingung harus memberikan treatment yang seperti apa pada mereka. Karena kan Ibu mengajar di kelas 7 ya Ibu ya? Tingkat Iya, kelas Pak. 7 ya? Apa yang sudah Ibu lakukan untuk menciptakan tujuan tersebut sehingga bisa terciptanya suatu pembelajaran yang Oh, diferensiasi untuk kelas 7 karena kenapa? Di kelas 7 kan gini Bu, sepengetahuan saya kan biasanya di kelas 7 kan bahasa Inggris, di SD-nya belum ada bahasa Inggris, iya, Pak. sedangkan di SMP ada bahasa Inggris, harus pengenalan bahasa Inggrisnya. Dari mungkin pengenalan dari nama dulu ya kayak kita namanya Iya. siapa, what is your name, nomor, alamat, mungkin seperti itu ya Bu ya. Apa yang Ibu Kokom Iya, Pak. Kokom yang
buat siswa itu yang telah dilakukan sama Ibu Kokom untuk menangani hal-hal siswa kelas baru, kelas 7, apalagi yang baru masuk kan gitu. Masih Iya. kalau kelas 7 kan tingkatan anak-anaknya kan masih gini, masih kayak anak-anak kan gitu. Iya, Pak, betul sekali. Eee, kalau di kelas 8 dan kelas 9 biasanya saya menggunakan, metode yang bervariasi ya, Pak, tapi cuman untuk kelas 7 saya sedikit ragu, apakah hal itu bisa dilakukan atau tidak. Tapi mungkin bisa ya, Pak? Iya, Jadi Ibu ya. metodenya eee misalkan untuk sekarang pertemuan pertama mungkin saya menjelaskan, terus untuk pertemuan selanjutnya kita bisa rubah metodenya jadi metode diskusi atau dengan mengamati video ya, Pak. Jadi kan bertahap ya, dilakukan secara bertahap ya, Pak, tidak Iya bisa betul. secara otomatis. Jadi itu menjadi satu tantangan bagi Ibu dalam mencapai tujuan tersebut ya Bu ya, jadi tantangan Ya, untuk menangani hal-hal yang tersebut ya Bu ya. Maaf Ibu ada suara anak-anak lagi nangis. tidak apa-apa. Eh, apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut Bu, untuk menangani hal tersebut? Kalau untuk saya pribadi mungkin ya Pak, saya bisa berupaya untuk, mengubah strategi dengan, menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi saat di kelas. Namun kalau hal itu berasal dari anak ya Pak, Eee, kadang kalau saya menjelaskan, mereka suka ngobrol, jadi acuh tak acuh, seperti itu. Oh, mohon maaf Bu ya sebentar ya, ini ada anak-anak saya masuk. Iya, Pak. Ya, dedenya sana dulu. Ais, kata Ais dulu, dedenya ini tuh. Ayo lagi zoom dulu. Taruh dulu dedenya. Ajak kemana dulu. Maaf Bu, agak terganggu sebentar ya, anak saya. Namanya panjang. Mungkin kita bisa dilanjutkan lagi ya Bu. Saya mohon maaf ada gangguan. Baiklah, mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara atau di dalam kelasnya siswa kurang mampu dalam pelajaran bahasa Inggris berlangsung. Kita mungkin akan mengungkapkan strategi apa saja yang akan Ibu lakukan. Mungkin, strateginya Coba mamanya panggil dulu. Bentar ya, Bu. Ya dia. Dia. Iya. nuhun Pak sami bae abdi ge mun si Dede ieu. Alhamdulillah masih kena sarua sareng emak, janten teh aya nu ieu nyepeng si Dede abdi ge. Kumaha? Ya, mohon maaf Bu ya, terganggu ya waktunya. Iya, tidak apa-apa, Pak. Baiklah, kita lanjutkan lagi ya, yang tadi kita ulas lagi. Baiklah, mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka yang tidak mampu untuk berbicara bahasa Inggris atau ada di dalam kelasnya ada siswa aja yang ribut karena tidak mengerti dengan bahasa Inggris. Iya, Kira-kira Pak. strateginya apa saja Bu ya? Kalau untuk kelas 8, oh iya, Pak, bisa bisa dipakai juga ya, Pak, bisa diterapkan. Mungkin karena pemikiran saya nggak sampai ke sana kemarin mah. Jadi kalau
hal itu terjadi, biasanya saya melakukan ice breaking dulu, Pak. Oh, iya. Ice breaking, ya. Terus saya melakukan game tebak-tebakan dulu dengan anak-anak, supaya anak-anaknya itu, fokus kembali dan siap belajar, siap untuk menerima materi. Iya, ibu-ibu. Jadi, pas masuk ke anak biar, refleksi dulu, rileks, sesuai dengan, Iya kemarin, eee, anak itu bisa santai biar bisa menerima materi yang apa yang Ibu sampaikan. iya. Terus, saya juga misalkan untuk anak-anak yang berprestasi ya, Pak, saya Iya. juga tidak lupa untuk memberikan pujian. Jadi supaya anak-anak yang tadinya agak bermalas-malasan itu, "Oh iya saya juga, mau loh, mau dipuji," gitu, mau dibilang, "Good Iya, betul. job." Yang seperti itu ya, Pak. Iya. Jadi kita untuk meraih siswa tersebut kita harus, bisa berarti ya bagi anak, ada berapa banyak tingkatan ya siswa juga kan, untuk yang ada yang pintar, biasa saja, yang kurang, karena anak juga semua pengen diperhatikan ya, Ibu, ya. Iya, Hal-hal setiap tersebut murid pasti sehingga mau untuk diperhatikan. siswa mau belajar, seneng kalau ketemu pelajaran bahasa Inggris itu, "Ah, ini Ibu Kokom nih belajar bahasa Inggris," berarti, bahagia itu, asik udah tahu. Karena apa yang disampaikan bisa meraih siswa-siswanya tersebut, tidak, bercondong ke siswa yang pintar saja, tapi Ibu bisa meraihnya semua siswa, gini. Karena, sesuai dengan pembelajaran Ki Hajar Dewantara kan, siswa siswa itu bagaikan tanaman, seperti itu ya, Ibu, ya? Iya, Bagi siswa yang tidak memahami materi berarti, ada masalah nggak, Bu, ya? iya tadi misalkan saya untuk anak yang sedikit bermasalah, misalkan dia hanya aktif ya, Kak, jadi saya mengalihkan dulu sebentar dengan melakukan ice breaking, peregangan sedikit, jadi supaya anak-anak tidak merasa jenuh ya, Pak. Jadi Iya, saya betul. melakukan ice breaking games dulu, permainan sebentar agar anak kembali siap, fokus. Jika Mungkin demikian, kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas lagi ya, Bu, ya, tentang pengaturan positif pada siswa yang suka berbicara, yang tidak mampu, kita bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang telah dilakukan, yang Ibu iya, itu Pak, itu hal udah itu udah akan udah saya banyak yang Ibu disampaikan di sana, materi mungkin, sebagai gambaran bagi saya, Ibu sudah dimiliki mungkin ya, sudah memiliki, hal-hal tersebut dan ya. iya, Pak, sekarang sudah tergambarkan. Tadinya saya pusing mau bagaimana ini anak kelas 7 ya bahasa Inggris itu merupakan hal yang baru kalau untuk kelas 7. Tapi sekarang setelah ngobrol dengan Bapak, oh iya, saya juga kan, pernah dulu ya pegang anak kelas 8, jadi saya melakukan hal-hal itu dan alhamdulillah ya Pak, kegiatan pembelajarannya itu bisa berjalan dengan baik. Mungkin saya ke depannya akan melakukan hal tersebut di kelas 7. Jadi, eee saya akan belajar lagi ya, Pak, untuk merancang kegiatan pembelajaran yang menyenangkan untuk bisa diterapkan dan diaplikasikan di kelas 7. Baiklah, saya rasa kita sudah, selesai untuk hari ini. Silakan Ibu mengimplementasikannya, strategi tersebut dan beritahu saya hasilnya nanti, sehingga setelah Ibu mengimplementasikan di kelas, bisa tahu gambaran-gambarannya, perkembangan anak tersebut, ya, Ibu, ya. Iya, Pak. Terima kasih. Hmm. Oke, kita cukup mungkin ya untuk, coaching hari ini. Sesuai waktu mungkin, kita ada
waktunya minimal 23 menit ya Bokom ya. Udah Sudah. sudah lewat. Oke. Gimana? Lanjutnya gimana, Pak? Tunggu pemberitahuan apa bagaimana? Kita tunggu dari Pak Pasil, sementara kalau kita memberhentikan Zoom ini mungkin kita bisa menangani hal-hal yang lain. Waktunya Iya. kalau nggak salah tadi 30 menit ya Bokom ya? Iya. Oke. Kalau tidak ada yang pembahasan mungkin kita nanti mendapatkan cari informasi dari Pak Pasil. Kita chat dulu Pak Pasil. Oh, itu sudah ada, Pak. Sudah Pak Pasil udah kasih chat pada kita sampai di sini. Adik kita masuk ke Zoom yang telah disediakan Pak Pasil. Semoga bermanfaat hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah sharing dengan saya. Sama-sama. Assalamualaikum.